Jadi siang hari ini kita akan mendengarkan satu pemaparan ceramah tentang osteoporosis. Nanti Pak Dr. Lukas yang akan menjelaskan secara mendetail untuk kita semua agar bisa lebih memahami osteoporosis. Ini perlu kita ketahui bersama karena osteoporosis itu penyakit yang kadang-kadang silent itu diam-diam nggak dirasakan. Baru setelah terjadi komplikasi, kita jatuh, lalunya patah, waduh, kita baru tahu ternyata kita osteoporosis. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana cara kita tahu lebih awal supaya kita tuh hati-hati. Ya? Dan kalau kita sudah terjadi osteoporosis, apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak sampai mengalami komplikasi dan akibat dari osteoporosis. Untuk pembicara kali ini adalah Bapak Lukas, saya hanya mau moderatori saja. Saya kira kurikulum vitae siapa Pak Lukas tidak usah saya jelaskan lagi ya, semua sudah kenal semua. Nah, beliau ini adalah senior saya, sudah sangat senior sebagai seorang dokter. Ya. Saya juga sering tanya belajar dari Pak Lukas juga. Dan beliau ini dikenal sebagai seorang dokter senior yang cukup kritis. Ya. Kalau ada pertemuan ID itu sering dokter takut kalau kita yang sama Lukas. Pertanyaannya pakai misalnya ilmunya, ilmunya banyak, ilmunya tinggi. Dan nanti silakan kalau mau nanya silakan diberi kesempatan untuk menjawab. Ya. Saya nggak akan berkata-kata lebih banyak lagi. Nanti Lukas yang akan jelaskan kepada Bapak sekalian. Ya. Demikian saya mengawali ceramah siang ini. Untuk selanjutnya Pak Lukas, saya persilakan. Diri apa dulu? Selamat pagi, selamat hari Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berjumpa, berbincang-bincang mengenai kropos tulang. Sebelum saya membicarakan bincang-bincang ini, saya mengucapkan terima kasih kepada UKB Utekda dan khususnya juga pada Ketua Dr. Isaya Suwarto atas kepercayaan pada saya untuk diberikan kepercayaan untuk memberikan paparan mengenai osteoporosis, ya, kropos tulang. Kropos tulang, keroposan tulang itu dari hari ke hari makin banyak. Dari hari ke hari makin banyak. Di dalam pekerjaan saya selaku pekerja di Prodia, pernah mencoba. Yang saya jumpai pemeriksaan vitamin D. Mereka yang datang ke Prodia periksa vitamin D ini ternyata 90% itu tidak normal. 90% itu sangat rendah, bahkan sangat-sangat rendah, yang sangat berbahaya untuk terutama ini untuk urusan kropos tulang. Dan pada pagi hari ini kita fokus pada untuk osteoporosis, di mana ini sudah pernah presentasi, tapi saya lupa ya. Saya pernah presentasi osteoporosis ya dokter saya seperti pernah. Cuma saya lupa kapan, mungkin 10 tahun atau yang lalu. Tapi ilmu kedokteran selalu senantiasa berkembang. Saya masih ingat pada waktu itu kita belum bicara genetik, tapi sekarang ini kita bicara sudah mulai urusan genetik menonjol. Bahkan sampai permasalahan-permasalahan bisa meramalkan seseorang mempunyai penyakit apa nanti 5-10 tahun berdasarkan pemeriksaan genetik. Osteoporosis, apa yang harus kita tahu, saudara sekalian, mengenai apa itu osteoporosis? Osteoporosis
adalah satu penyakit yang terselubung, ya, terselubung, yang dapat menurunkan kepadatan dan kualitas tulang sehingga tulang pun menjadi rapuh dan risiko patah tulang meningkat. Jadi di sini bantuin langsung jalan. Jadi kita melihat gambar daripada tulang normal dan osteoporosis. Kita melihat gambar. Jadi kita melihat gambarnya. Ini salah. Ya. Dia ini pointernya. Oh ya. Terbalik. Ini terbalik. Untuk pembicaranya terbalik sirkus. Jadi apa namanya? Jadi tulang normal dan osteoporosis kita melihat keropos, jadi bolong-bolongnya gede. Ya. Ya. Ini terus ini yang bolong-bolong. Kemudian ini satu fakta ya. Ini satu fakta. Saya mencoba mencari fakta di Indonesia terakhir tapi belum ketemu di Google. Jadi kita melihat dari sana osteoporosis kurang lebih 75 juta di Eropa, US, dan Jepang. 1 dari 3 wanita postmenopausal, 1 dari 5 pria berusia 50 tahun ke atas. Nah ini yang paling ironis, setiap 30 detik seseorang di Uni Eropa mengalami patah tulang karena osteoporosis. Di Indonesia ini maaf ya, data yang lama ini. Usia harapan hidup meningkat dari umur 64 tahun 95 sampai 2000 menjadi umur 67 tahun 2000 sampai 2005. Dan populasi penduduk lanjut usia mencapai 18,4 juta di tahun 2005. Populasi tersebut menderita osteoporosis. Jadi osteoporosis bukan lagi melumpuhi kaum perempuan usia lanjut, tetapi juga bisa dialami siapa saja. 3 dari wanita atau 1 dari 5 pria berisiko mengalaminya. Namun jangan khawatir, osteoporosis dapat dicegah dan diobati. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, osteoporosis itu sekarang melanda usia muda juga. Pertanyaannya, loh kenapa seperti itu? Ternyata ternyata diselidiki faktor genetik. Jadi ada faktor genetik osteoporosis, yaitu gen 677CT. Nah, gen ini apabila terjadi suatu perubahan maka terjadi osteoporosis. Terus kemudian ada gen polymorph receptor vitamin D, itu berperan juga pada kejadian osteoporosis. Gen reseptor estrogen hormon itu juga berpengaruh pada kejadian osteoporosis. Jadi gen-gen ini itu bisa berubah akhirnya
biar mudah, loh, belakang tulangnya keropos. Jadi kembali, osteoporosis tidak monopoli orang yang lanjut usia, orang muda pun bisa kena. Nah, di hard copy itu ada yang kita besarkan, ya. Kita harus lihat apakah saya itu kira-kira punya resiko osteoporosis atau tidak. Yang lembar itu ada pertanyaan. Jadi ini just coba 1 minut untuk tes. Itu tadi saudara bisa membaca pertanyaan ini sudah itu besar sekali kita besarkan untuk kita bisa melihat apakah aku ini berisiko tidak menderita osteoporosis. Contoh makanya, loh, jatuh kepleset sedikit, kok akhirnya patah tulangnya, bla 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 dan sebagainya itu ada di hard copy. Jadi saudaraku bisa membaca apa saya punya resiko kena osteoporosis. Osteoporosis pada pria yaitu dapat terjadi pada pria muda maupun tua yang muda urusan genetik, dan kejadiannya 4-6% di atas 50 tahun, dan yang di atas 50 tahun tadi 44-47% diantaranya adalah osteopenia. Osteopenia itu belum osteoporosis, tapi tulangnya sudah mulai enggak benar, sudah mulai lunak. Penentuan ini tentunya osteoporosis atau osteopenia itu nanti pakai satu alat yang akan saya sampaikan secara garis besar saja. Apa sih kenapa terjadinya osteoporosis? Masa tulang puncak yang memadai tidak tercapai. Jadi masa tulang itu adalah masa pembentukan tulang sejak kita lahir terus sampai kita berumur 30-40 tahun. Di mana pada umur tersebut tulang kita terbentuk. Ya, kita secara biologis sudah membentuk tulang mulai dari muda sampai umur 30-40 tahun. Jadi itu terjadi pembentukan tulang. Jadi hal ini sangat penting untuk kedepannya. Karena kenapa? Tulang kita itu mempunyai dua sifat yang optimal, yang ideal. Tulang kita harus keras, ya. Tulang kita harus keras, khususnya tulang-tulang pada kaki dan tangan. Tapi tulang kita di samping keras juga harus ada yang lentur. Jadi tulang-tulang pada tulang belakang kita itu juga harus lentur. Ya, kalau nggak lentur repot. Ya, jadi dia nggak cuma tapi ada kelenturan daripada tulang-tulang spine kita ini, tulang belakang harus ada kelenturan. Jadi kalau nggak lentur bisa pecah dan bisa patah. Masa tulang puncak yang memadai tidak tercapai. Jadi mudah mungkin mengikutnya tidak sehat, itu juga kurang olahraga, apalagi faktor genetik, sehingga akhirnya tulang itu pada saat umur 30-40 sudah kualitasnya jelek. Terus kemudian ketidakseimbangan pada proses remodeling tulang, di mana ini berlangsung setelah umur 30-40 tahun, di mana resorpsi tulang lebih banyak daripada pembentukan tulang, sehingga akibat dari itu jadi yang diresorpsi, yang disedot itu sama yang dibentuk itu banyak yang dipropos, jadi akhirnya terjadilah osteoporosis. Nah, ini gambaran yang mudah, satu gambaran yang mudah. Di sini osteoblas. Ini sel-sel di tulang kita yang sifatnya membentuk tulang. Ya, ini sel-sel pembentuk tulang. Jadi ini pembentuk tulang kita, ini tulang kita, dia dibentuk. Ini di bawah 30 tahun. Ini di sini, ya. Dibentuk tulang supaya tulangnya kuat. Ya, proses ini, tetapi di dalam umur tersebut memang ada juga proses pengeroposan, tapi sedikit. Ya, ini sedikit keluarnya. Lain dengan yang di atas 40 tahun, pembentukan tulangnya ini kurang. Tapi proses pengeroposannya lebih. Ya. Jadi proses yang pengeroposan oleh sel osteoplasnya itu lebih. Nah, jadi kan beda. Yang
di bawah 30 tahun ini proses pembentukan tulang lebih menonjol. Di atas 40 tahun proses pengeroposan itu lebih menonjol. Akibat apa sih keropos tulang? Akibatnya apa? Ya, tulang itu menjadi rapuh dan mudah patah. Ya, tubuhnya semakin pendek, terjadi sakit-sakit, terus ketergantungan pada orang lain, mau tidak mau, kualitas hidupnya menurun, depresi, dan bisa ada kematian. Jadi di dalam praktek sehari-hari ada memang kita melihat dokter kok pada tinggalnya saya sakit. Ternyata ya dilihat dari profilnya dan sebagainya, dan sebagainya, terus kemudian di ronsen ternyata itu osteoporosis. Setelah itu kemudian kita pasien tersebut kita anjurkan untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan hasilnya memang ternyata ya gara-gara tulang maka terjadi nyeri-nyeri di boyang, nyeri-nyeri di daerah pada. Kejadian fraktur osteoporosis pada wanita ini, ya, kejadian frakturnya ini. Jadi tulang belakang, panggul dan pergelangan tangan itu di sini tulang belakangnya, ya, ini umur ya 50, 70, 80. Kita melihat pada saat umur 70 dan umur 80 kita lihat terjadinya patah tulang pada tulang belakang dan panggul menonjol. Ya, jadi ini bus. Sedangkan patah tulang pada pergelangan tangan itu statis, dari Indonesia saja. Ya. Bagaimana kan pada pria? Pria juga sama. Jadi apa? Ini khususnya umur 70 ya, pria 70, tulang belakang sangat menonjol, panggul juga sangat menonjol, pergelangan tangan dari sini ke sini. Jadi ini adalah risiko patah tulang pada pria. Memang berbeda. Terus bagaimana sih kita menghadapi penataran sarafnya? Tentukan faktor risiko. Faktor risikonya apa? Terus kemudian deteksi dini dengan pemeriksaan bone mineral density (BMD) dan penanda biokimia tulang. Ya. Terus kemudian kita harus ada workplace-nya. Kalau ada risiko maka bagaimana kita mengatur pola hidup kita, bagaimana kita mengatur nutrisi kita, dan bagaimana selanjutnya bla bla bla. Biasanya seorang dokter bisa akan memberikan pelaksanaan tindak lanjutnya. Nah, sekarang bagaimana mengetahui kondisi tulang kita? Ini guideline, jadi pemeriksaan bone mineral density atau bone mass density itu memang suatu sudah gold standar. Untuk menentukan seorang osteoporosis, gold standarnya ini BMD, gold standarnya BMD. Satu pemeriksaan yang mengukur densitas kepadatan, ya, dalam tulang dengan sinar X, khususnya CT scan atau ultrasonografi. Informasi ini menunjukkan kepadatan tulang saat pemeriksaan dilakukan. Saya ulangi, menunjukkan kepadatan tulang saat pemeriksaan dilakukan. BMD tidak dapat memprediksi densitas tulang pada masa yang akan datang, tidak bisa. Jadi dia ada pada saat itu kepadatan tulang sekian. Bagaimana mengetahui kondisi tulang selanjutnya? Yaitu dengan pemeriksaan darah. Kita ada pemeriksaan darah, pemeriksaan sampel darah. Dengan pemeriksaan darah itu kita lebih menguatkan untuk kedepannya bagaimana. Pemeriksaan ini menggunakan sampel darah mewakili proses reformasi tulang sehingga memberikan informasi mengenai ketidakseimbangan potensial antara pembentukan dan resorpsi tulang, antara pengeroposan dan pembentukan tulang. Karena risiko tulang retak yang merupakan osteoporosis ternyata tidak selalu berhubungan langsung dengan penurunan daripada BMD, nilai BMD. Maka untuk diagnosa lebih baik dibutuhkan kombinasi pemeriksaan BMD dan pemeriksaan darah. Nah, ini densitas mineral tulang saat ini BMD merupakan standar. Jenis BMD-nya ini saya teruskan saja. Selain BMD, penanda biokimia tulang berperan menjadi
penting dilakukan. Karena apa? BMD tidak dapat memprediksi densitas tulang pada masa yang akan datang. Diketahui bahwa resiko fraktur tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan BMD. Kombinasi dengan bone marker memberikan korelasi yang lebih baik. Bone marker dapat memberikan informasi keberhasilan pengobatan dalam waktu 3 bulan. Tetapi BMD itu membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Jadi kalau ada seorang osteoporosis diobati sama dokter untuk melihat hasil pengobatan itu, kalau pemeriksaan darah 3 bulan sudah bisa kita lakukan. Tetapi kalau BMD ya biasanya antara 1 sampai 2 tahun. Nah, ini adalah standar daripada WHO, Guidelines, ya, berdasarkan dengan memakai T-score, Jadi di sini ya ini normal di 1 sampai 0. Ya, yang 2,5, ini apa namanya, nanti dokter akan memberitahu ini termasuk osteoporosis, osteopenia atau ini dari WHO. Pemeriksaan darah ini kita ada 1 panel, ya, PTH, kalsium, vitamin D, osteokalsin dan CTX. Sedikit mengenai paratiroid hormon ya. Hormon paratiroid itu hormon yang dikeluarkan oleh berperan dalam proses pengeroposan tulang dengan merangsang aktivitas produksi osteoklas dan akan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan kalsium akan merangsang tubuh menghasilkan paratiroid hormon. Terus kalsium merupakan mineral ini penting sekali kalsium pada jaringan tulang. Tetapi kalsium juga berperan pada beberapa fungsi fisiologis tubuh seperti transmisi irreversibel, pembekuan darah, kontraksi otot dan sebagainya. Nah, yang kalsium yang ini, yang pada transmisi irreversibel ini kita di laboratorium periksanya dengan kalsium ion. Kalau yang tadi kalsium biasa, ini kalsium ion. Jika asupan kalsium rendah, maka tubuh akan menyerap kalsium yang terdapat pada tulang untuk kelangsungan proses tersebut. Terdapat hubungan antara kalsium serum yang menurun dan mengakibatkan defisiensi vitamin D. Kekurangan kalsium dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan osteoporosis. Biasa terjadi pada lanjut usia. Kekurangan kalsium juga akan menyebabkan sekresi PTH, paratiroid hormon, meningkatkan sehingga aktivitas osteoklas meningkat dan resiko osteoporosis juga meningkat. Dan saudaraku, ini adalah kebutuhan kalsium ya, bagi kita, saudara dan saya. Ini yang menopause ya. Menopause dengan estrogen 1000. Hamil menyusui 1200 sampai 1500. Pria di atas 65 tahun 1500 mg. Ini kebutuhan kalsium saudara dan saya. Kemudian kalsium diambil dari apa? Ini tepung susu, kadarnya paling tinggi, keju, daun pepaya. Daun pepaya itu kalsiumnya tinggi. Teri segar, teri nasi, tahu, daun singkong dan sebagainya. Ya, itu yang daging sapi malah rendah. Ayam malah rendah. Daging sapi, ayam rendah. Vitamin D itu ternyata berperan sekali terhadap kesehatan. The many risks to your health of low vitamin D. Ini ternyata vitamin D berperan sekali. Saya masih ingat pada waktu itu saya dikira WBA, saya lupa ya, oleh grup yang advokat saya sama Bu Elizabeth atau siapa, bahwa ternyata orang yang banyak kena sinar matahari itu bodoh sehat. Nah, petani-petani itu sehat.
Dia sehat-sehat banget. Ya. Dia mandi sinar matahari terus. Kita yang takut sinar matahari, dia sakit-sakitan. Itu banyak-banyak yang sehat-sehat, flu sedikit terus sembuh. Gitu ya. Jadi kebetulan saya kan praktek itu dekat pasiennya banyak yang nelayan banyak anak terpapar sinar matahari. Itu gampang obati sedikit saja langsung mati ya. Karena dia banyak vitamin D-nya terus kena sinar matahari. Jadi rupanya ya inilah satu di mana Tuhan memberikan secara gratis sinar matahari. Nah, sinar matahari menghasilkan vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk metabolisme kalsium, mempertahankan keseimbangan mineral serta berperan pada penyerapan kalsium di usus. Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan osteoporosis. Jadi kurang vitamin D dapat keropos. Kekurangan vitamin D merupakan penyebab tulang itu menjadi lunak. Nah, ternyata ini vitamin D itu jadi vitamin D ada hubungan sama kehamilan, ada hubungan sama tulang, ada hubungan sama kanker, ada hubungan sama penyakit jantung, ya, penyakit pembuluh darah, ada hubungan dengan autoimun, penyakit autoimun, dan gangguan saraf. Vitamin yang kita semua butuhkan sejak usia dini. Terus gimana? Nah, ini sumber-sumber vitamin D: susu, salmon, tuna, sarden, liver oil, beef, cheese, telur, vitamin D, orange juice, yogurt, margarin. Ya, puji syukur setiap hari minggu ada yogurtnya. Tinggal suka apa enggak. Yogurt itu memang bagus. Kemudian ini top 10 vitamin D. Yang terpenting di sini kita lihat sinar matahari. Ini orang bayar. Yang sebelah kiri atas, sebelah kiri atas. Ini saya sering main WA itu, tapi jempolnya masih gede. Padahal lebih Android. Nah, di sini ya. What liver oil? Ya, kiri atas. Itu matahari. Matahari itu bisa menghasilkan vitamin D bagi kita gratis, tinggal mau dan sonoban, bahasa Inggris, bahasa Londonnya sonoban. Ya, nanti kita lihat kapan itu kita harus mandi sinar matahari. Makanya Bali selalu ramai. Ya, kalau kita ke Kuta, ke Bali dan sebagainya, buru-buru pada terus mandi sinar mandi matahari, karena di sana kadang-kadang karena berdasarkan musim kadang-kadang tidak ada matahari, jadi kurang vitamin D. Maka Bali hawanya enak, banyak matahari. Ya, bagi mereka yang orang Bali merasa itu agak beda suasana di sana. Nah, di sini ini adalah gejala di mana yang serius dari vitamin D kurang. Gangguan tidur, sleep changes, moodnya low, mudah lelah, ya, pale skin and dark shivers, jadi ada kulitnya ada seperti kayak bercak-bercak itu hitam. Kemudian infeksi, pinggang sakit, loss of appetite, kadang-kadang terjadi suatu batu-batu yang orang mari-mari, kekuatan otot kurang, weakness and aging bones, tulang yang sakit, ya. Jadi ini akibat gara-gara ada vitamin D kurang. Tapi bukan vitamin D bukan kurang uang lagi. Vitamin D. Nah, kalau kurang uang ya memang bisa saja. Kurang vitamin D. Nah, ini dampak defisiensi vitamin D, ya, ini penyakit-penyakit, ya. Ini di sini, ini penyakit, ini cancer, autoimmune disease, metabolic disorder, dan sebagainya. Ya, cancer itu semakin banyak. Ya, makin banyak cancer.
sehingga apa namanya dunia sekarang memerangi cancer, sehingga sekarang sudah mulai ada disebut cancer risk. Ya. Jadi dengan pemeriksaan darah kita bisa memprediksi apakah kita itu termasuk resiko tinggi, resiko rendah, atau resiko moderate terhadap 8 macam cancer. Ya. Jadi testing genomic tester CRX di laboratorium dia sudah mengerjakan, dan rupanya sudah ada 1 orang yang 2-3 hari yang lalu sudah periksa. Ya, harganya cukup ya, 7 juta sekian. Tapi akan mengetahui 8 macam faktor risiko kanker, 8 faktor macam risiko kanker. Dan apabila terjadi itu nanti setiap dokter penanggung jawab dia seluruh Indonesia sudah diberikan pendidikan bagaimana menilai risiko kanker itu. Ada mereka yang memeriksakan untuk genomic testing cancer. Vitamin D dan kesehatan tulang ini bagi kita penting. Tanpa vitamin D hanya 10-15% kalsium atau sekitar 60% fosfor yang diabsorpsi. Ya. Tanpa vitamin D maka hanya 10-15% kalsium atau sekitar 60% fosfor yang diabsorpsi tanpa vitamin D. Interaksi vitamin D dengan reseptornya akan meningkatkan efisiensi absorpsi kalsium dalam usus 30-40%, absorpsi fosfor 60-80%. Beberapa studi observasi dan pemeriksaan biokimia terbaru, konsentrasi ini vitamin D itu minimal adalah 20 ya, nanogram per gram, agar supaya kita itu sehat itu minimal 20. Jadi, tapi ini ada dua pendapat. Ada yang berdasarkan Institute of Medicine merekomendasikan di atas 20, tetapi daripada Endocrine Society merekomendasikan di atas 30. Jadi apabila kita memeriksakan vitamin D maka itu bisa terjadi bisa jadi 20, bisa jadi 30, ada yang 40 dan sebagainya. Tapi rata-rata yang saya lihat banyak yang kurang vitamin D. Termasuk saya sendiri. Saya diperiksa vitamin D cuma 24. Ya. Pak saya berapa? Silakan. Jadi saya cuma 24. Tetapi hebat. Nyonya saya hebat. Malah 35. Hebat sekali. Ya panasan terus. Ya ngurusi 2 anak. Oh, anak. Berkebun terus di belakang. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan pengurangan absorpsi kalsium ya, jadi pengambilan kalsium di usus kita, terus akan menyebabkan juga hormon paratiroid yang menurunkan naik sebagai reaksinya itu, kemudian juga akan menyebabkan aktivasi vitamin D, absorpsinya menaik, dan terjadilah suatu uptake kalsium dan dari tulang. Jadi terjadilah pengeroposan, terjadilah osteoporosis. Ya. Nah ini gambar-gambar sekedar untuk urusan vitamin D. Ya. Jadi yang sebelah kiri atas, Oke, apa tangan saya itu jauh. Ya ini kita melihat ya sebelah kiri bawah itu jenis-jenis keropos tulang, sebelah kanan bawah itu jenis-jenis patah tulang, jenis-jenis patah tulang, ada bermacam-macam patah tulang. Jadi sebetulnya ya penting juga kita jangan sampai terjadi jatuh hingga patah tulang. Vitamin D adalah suatu hal yang penting. Karena apa? Di sini ada penyerapan fosfor dan lain sebagainya. Mineral pembentuk tulang itu memerlukan vitamin D. Penyerapan mineral pembentukan tulang sangat dipengaruhi oleh banyaknya vitamin D dalam tubuh. Nah ini terjadi satu studi di Indonesia.
Sinar ultraviolet beta adalah sumber utama vitamin D. Tetapi wanita usia subur yang bekerja di dalam ruangan mempunyai vitamin D yang rendah meskipun Indonesia negara tropis. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi sinar matahari ini betul. Satu tadi adalah paparan sinar matahari 30 menit pada jam 9 sampai jam 9.30 3 kali seminggu selama 12 minggu memiliki efek meningkatkan vitamin D serum sebesar 15%. Jadi 3 kali seminggu selama 12 minggu bisa menaikkan vitamin D itu sebesar 15,9%. Ini satu studi yang dilakukan di Indonesia. Paparan sinar matahari dapat meningkatkan vitamin D dari 15 menjadi 18. Paparan sinar matahari juga menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Nah, kenapa seperti itu kita lihat ini ada sunlight, kemudian ada kulit, itu terjadi ini di kolesterol, kolesterol, terus kemudian ada kita makan, ada dua D3 itu dari fish dan meat, dan D2 dari suplemen masuk ke hati, kemudian diproses di sana dan terjadilah vitamin D yang aktif. Cholecalciferol ini dari makanan, ini masuk ke liver, dan kemudian ke kidney. Di sini prosesnya penting karena di sini ada keluarlah satu vitamin D yang aktif yang mempengaruhi absorpsi dan reabsorpsi pada ginjal. Pemeriksaan darah itu ada N-bit osteokalsin, penanda biokimia yang berguna pada pembentukan tulang. N-bit osteokalsin dalam sirup juga dapat digunakan sebagai penanda untuk pemantauan efikasi terapi oral seperti glukosamine pada pasien-pasien osteoporosis. CTX, steroidpeptide. CTX merupakan produk degradasi kolagen tipe 1 yang digunakan sebagai penanda biokimia proses penyerapan tulang. Pemeriksaan CTX maupun produk degradasi pemecahan daripada kolagen tipe 1. Pemeriksaan ini dalam serum juga dapat digunakan sebagai penanda untuk pemantauan efikasi terapi obat anti resorpsi oral seperti bifosphorat. Manfaat pemeriksaan CTX adalah monitoring terapi, mendeteksi peningkatan degradasi, memperkirakan risiko faktor osteoporosis. Apa manfaat pemeriksaan tersebut? Meramalkan perkembangan terjadinya rokok tulang dan meramalkan kecepatan kehilangan massa tulang pada satu individu. Jadi kembali prediksi meramalkan kecepatan kehilangan tulang dalam tahun pertama pasca menopause dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam identifikasi risiko terjadinya osteoporosis pada wanita. Menentukan risiko terjadinya fraktur, menentukan kapan terapi harus dimulai, memantau menilai keberhasilan terapi, itu manfaat. Bagaimana jika hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan risiko osteoporosis tinggi? Konsultasikan pada dokter Anda. Bila perlu, dokter akan meminta Anda melakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya dengan PMD, bone mineral density, untuk menentukan tingkat kepadatan dan kondisi tulang serta memastikan ada tidaknya osteoporosis. Ini tips tulang sehat, ya, banyak minum susu, konsumsi buah-buah, olahraga teratur, jangan minum soda, makanan ini dan suplemen vitamin D. Tips mencegah jantung itu penting sekali. Ya, berolahraga secara teratur termasuk latihan untuk keseimbangan, kekuatan dan postur tubuh yang baik. Pertimbangkan untuk mengikuti kelas atau klinik mencegah jatuh atau jatuh keseimbangan. Pastikan rumah ditata cukup lapang sehingga bisa melihat kemana tujuan melangkah setiap waktu. Periksa kesehatan mata setahun sekali, meminimalisir benda-benda yang membahayakan. Jadi kita supaya seminimal mungkin yang bisa mencegah kita jatuh. Gunakan alat bantu berjalan jika dibutuhkan untuk keseimbangan. Pertimbangkan untuk memasang pegangan yang aman di kamar mandi. Gunakan sepatu yang nyaman dan tidak licin. Terapkan pola makan sehat dengan selalu menekan buah-buahan dan sayuran segar dan makanan tinggi kalsium. Berkonsultasikan dengan dokter jika sering merasa pusing. Gunakan kacamata hitam jika Anda beraktivitas di bawah paparan sinar matahari agar tidak silau dan dapat beraktivitas dengan baik.
Jadi ini jantung itu dari data banyak mengatakan bahwa lanjut usia itu mesti pernah jatuh sekali 2 kali. Saya sendiri pernah jatuh. Pak saya pernah jatuh, saya masalah. biasanya pakai sandal jepit ya di rumah. Kalau pakai jepit, atau ketika pergi ke hotel, ya sandalnya begitu, kamar mandinya kan licin sekali, jatuh. Waduh, jatuh ronde pertama. Kesimpulan, 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria berisiko mengalami osteoporosis. Namun jangan khawatir, osteoporosis dapat dicegah. Kenali faktor risiko dan periksa laboratorium terkait risiko osteoporosis. Panel osteoporosis menawarkan pendekatan yang cost efektif untuk mengidentifikasi dan mengelola penyakit. Saya rasa itu saja. Tentunya nanti yang penting itu nanti tanya jawab, sehingga kita lebih sharing tanya jawab lebih penting. Saya percaya sebagian besar seperti osteoporosis. Tapi nanti mungkin ada permasalahan tanya jawab. Ya semoga saya bisa. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih atas perhatian daripada saudaraku untuk menjalankan paparan singkat ini, dan mungkin tidak terlalu terang ya, karena ada istilah-istilah kedokteran. Saya rasa terima kasih, saya serahkan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih. Tugas silakan itu Pak, tadi berdiri. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan yang sudah disampaikan oleh Dr. Lukas, cukup padat, cukup jelas ya, dan saya kira bermanfaat buat kita semua. Nah, pada kesempatan ini karena waktu masih ada, kita sampai jam berapa ya? Saya sampai jam berapa? Setengah 12, jam 12. Ya, kita akan gunakan waktu untuk kita buka termin untuk tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan bagi yang mau menanyakan. Kita beri kepada 3 penanya lebih dahulu. Silakan, yang pertama Pak Gito, ada lagi yang kedua Pak Handoko Tendean, yang ketiga Pak Bahtiar. Ya, silakan pada Pak Gito dulu. Pakai mic Pak, biar semua dengar pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak saya. Selamat pagi Pak Lukas. Tadi dipaparkan bahwa paparan sinar matahari 30 menit pada jam 9 sampai 9.30 3 kali seminggu selama 12 minggu. Pertanyaan saya, kalau matahari keluar sekitar pukul 6.30 sampai dengan pukul 7, apakah itu sudah bisa digunakan sebagai ukuran ini? Jadi antara saya kalau olahraga itu antara pukul 6 selesai pukul 7.15 itu selesai dengan aktivitas di bawah sinar matahari. Jadi apakah itu cukup? Apakah harus pukul 9 sampai 9.30? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Pak Handoko silakan. Sebenarnya bukan bila seseorang terkena osteoporosis, baik melalui scan maupun melalui tulangnya, apakah itu bisa disembuhkan dengan cara minum kalsium atau jemput di matahari? Sebesar total saya kembali kulit atau yang kedua, saya pernah ceramah kepada seseorang meminum susu pada kalsium. Udah sana kamu main sendiri. Juga
kalau saya karena kalau minum kalsium berat ada jadi asam urat. Dan asam urat kan bisa Mana dia? dari kalsium. Latakin dong kak. Apakah yang betul? Ikain. Ya, lalu lanjut dulu ke penanya ketiga, Bapak Bahtiar, silakan Bapak Bahtiar. Terima kasih atas ceramahnya. Ini mungkin berguna untuk anak cucu kita. Ini saya yang pertama mau nanya nanti. Cucu saya kira-kira sekarang umur 12 tahun. Ada umur kira-kira 8 atau 7. Pernah jatuh dari kursi yang jaraknya tidak begitu tinggi. Tapi tangannya itu retak. Apa itu juga karena tulangnya yang kurang baik atau apa. Lalu kami minta saran apa yang harus dilakukan sekarang untuk orang tuanya memberikan apa yang terbaik, misalkan pemeriksaan atau periksa ke dokter mana atau periksa ke laboratorium. Lalu pertanyaan kedua, itu sinar matahari saya pernah dengar itu harus kena langsung ke tubuh tanpa ada halangan dari pakaian. Kenapa ada pakaian juga sama manfaatnya. Lalu yang ketiga, saya akan bagi pengetahuan saya pada 40 tahun yang lalu saya pernah kena sakit pinggang. Itu pernah saya periksa sampai ke lebih dari 1 dokter. Itu sarannya suruh mijit, tapi perkembangannya nggak ada. Tapi saya lupa itu dapat berita dari siapa, saya suruh jemur sinar matahari. Nah, itu setelah saya jemur sampai 1 minggu, itu sembuh sama sekali. Dan pernah saya berikan juga pada teman yang punya penyakit itu, juga dia sembuh. Apakah ini efeknya apa, sebabnya apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Silakan Pak Lukas untuk menjawab kepada 3 penanya ini. Yang pertama Pak Gito, ya, tadi tentang matahari. Kalau di pemaparan Pak Lukas antara jam 9 sampai 9.30. Jadi Pak Gito nanyakan, apalagi saat ini matahari sudah lebih dekat ya ke bumi kita, sehingga jam 5:30 aja udah terang. Ya, apakah itu juga bisa masuk? Silakan Pak Lukas. Terima kasih Pak Moderator. Jadi tadi itu adalah satu penelitian yang dilakukan di Indonesia. Jadi prinsipnya untuk kita bisa mendapatkan vitamin D yang cukup itu tidak harus jam itu. Yang penting di bawah jam 9. Yang mulai jam 7 di mana ada sunrise mulai, ya itu boleh. Itu tadi penelitian di Indonesia, hasilnya kok seperti itu. Tapi tidak harus seperti itu. Jadi tetapi untuk yang 3 kali seminggu itu memang betul. Jadi minimal itu 3 kali seminggu. Jamnya monggo, yang penting jangan lebih dari jam 9. Kalau lebih dari jam 9 itu bukan ultraviolet ya, dari saya. Itu infrared menyebabkan rusak. Dan kalau sore setelah jam 3 siang, itu infrarednya kurang. Ya, ultravioletnya mulai ada. Jadi tidak harus tadi seperti tadi. Itu penelitian Pak Gito. Ya, itu ya. Terus kemudian dari Pak Handoko, minim. Ya tadi pertanyaan dari Pak Handoko yang saya tangkap jemur matahari, terus kemudian kalsium itu ya harus berdua, harus sama-sama ya. Jadi tidak hanya berjemur matahari. Andai kata berjemur matahari saja, tapi makanan kalsium kita kurang ya percuma. Jadi ya berjemur matahari karena itu sumber vitamin D, tapi makanan cukup kalsium juga perlu. Ya, makanan cukup kalsium juga perlu. Sehingga cukup vitamin D, cukup kalsium, maka tulang kita sehat.
Begitu Pak Doa. Betul. Jemur matahari, apakah itu bisa menyembuhkan sarkofa? Gimana? Gimana? Maksudnya gimana? Iya. Oh. Iya. 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 Oh, ya, maksudnya begitu. Jadi kalau sudah kena osteoporosis itu, ya kalau nggak nggak bisa ya. Harus ada terapi obat ya. Terapi obat golongan biposulat. Ya. Harus dengan obat tambahnya, makanya bisa seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Jadi harus pakai tambahan obat. Kalau sudah kena osteoporosis, ya. Jadi nggak cuma itu, harus ada pengobatan tambahan, ya golongan biposulat. Ya. Ini di depannya apoteknya Pak Handoko lengkap. Juga apotek Melati lengkap. Terus kemudian pertanyaan ketiga Pak. Ya. Tadi kalau lihat matahari, jemur matahari, apa harus sebagian atau seluruhnya? Gimana? Yang pertama itu Pak, itu Jadi, cucu saya. kalau apa namanya, ya tentunya ini kan kita logika saja sih. Pertanyaan yang telanjang pertama. Buddha, tetapi makin banyak terpapar kulit kita dengan matahari, tentunya vitamin D akan makin lebih banyak. Ya, itu logikanya seperti itu. Makin luas kulit kita kena sinar matahari ultraviolet itu, makin banyak terbentuk vitamin D otomatis. Jadi kalau mau makin pakai ini lepas apa yang lebih bagus, pakai kostum gitu, di kolam renang itu ya, ya itu lebih bagus. Dia pengen tahu lebih bagus, ya lebih bagus. Pertanyaan saya yang pertama itu Pak, tentang cucu saya yang pernah jatuh dari kursi yang pendek, lalu tangannya itu agak retak. Nah itu apa sekarang yang harus dilakukan? Apa misalkan diadakan pemeriksaan atau cek ke dokter lagi supaya bisa diketahui untuk mencegah sampai jangan sampai osteoporosis. Oh jadi apa namanya jatuh karena retak? Ya usianya berapa? Ya itu kemungkinan dia memang tulangnya tidak baik. Nah di sini kemungkinan faktor genetiknya. Jadi belum jatuh kok apa namanya retak. Ya pendek. Jadi kemungkinan itu satu. Terus kemudian memang pada saat itu umur 78 itu memang kepadatan massa tulang belum sampai top. Ya satu. Terus kemudian kedua bahwa sekarang juga apa namanya proses pembentukan tulang juga mulai juga pada saat itu apa namanya bayi tersebut ada di dalam mempengaruhi sekali. Jadi kembali faktor genetik penting dalam hal ini. Ya, jadi bisa saja genetiknya ada sedikit tidak benar sehingga kok gampang patah. Harusnya seorang anak itu tidak mudah patah tulang, tidak patah karena tulangnya lebih lentur. Ini begitu ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Lukas. Demikian termin pertama, Bapak Ibu sekalian, saya buka kemudian termin yang kedua. Barangkali akan ada penanya lagi, silakan. Ada yang mau tanya? Mumpung ini ada kesempatan, ya Pak. Siapa Pak namanya? Pak siapa? Maaf. Binjoyo. Pak siapa?
Benjoyo. Pak Benjoyo. Pak Wijoyo. Oh, Ben Joyo. Oh iya. Ben Joyo, biar jaya terus. Ya, lalu yang kedua ada lagi. Kita buka kesempatan ketiga penanya. Gak ada, ini kesempatan baik loh. Mumpung ada Pak Lukas ini yang sangat ilmu, konsultasi gratis di sini. Jadi gunakan kesempatan, sayang sekali kalau nggak ada. Ya silakan Bu Yohana. Yang kedua, terus yang ketiga siapa? Ada? Oke, kalau nggak ada dua dulu ya. Silakan Pak Benjoyo pertanyaannya. Saya mau tanya, kemarin saya di mobil waktu berdiri mobil angkat di mobil saya berdiri auto itu ketumbuk mobil jatuh saya jatuh motornya jatuh tapi pas pertama terjadi itu nggak apa-apa, tahu-tahu orangnya juga minta maaf gitu, ya sudah lah, jadi nggak apa-apa. Begitu pulang akhirnya bengkak. Terus saya langsung ke tukang urut, bilangnya nggak apa-apa, ini tulangnya nggak apa-apa, cuma bengkaknya kok lama nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya minum, dikasih ponakan saya minum susu Milo yang coklat itu, yang gambarnya orang main sepak bola. Nah itu baru perubahan badan saya, rasanya benar itu. Susu itu bagus untuk Jadi pertanyaannya, apakah susu Milo itu bagus Pak? Itu aja Pak pertanyaannya. Nah ini tulang ini katanya nggak enak, jadi urutnya nggak usah di ronsen. Oh, jadi yang bilang harta tukang urutnya Pak. Ya. Ya, terus ada lagi yang ditanyakan? Ya susu Milo itu baik buat susu tulang apa enggak? Oh iya, itu aja Pak ya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang kedua dari Bu Yohana, silakan. Penanya kedua. Ya. Saya mau tanya, itu susu yang dijual online seperti Hello apa itu berguna nggak ya maksudnya? Bagus nggak untuk pulang? Dibandingkan sama susu sapi bagus nggak? Oh iya. Susu kambing, Oke. nggak susu sapi juga. Artinya kambing setawa ya. Ya, pada kalengan kayak gitu. Itu ada manfaatnya nggak kalau minum? Ya. Terima kasih. Itu aja Bu, cukup. Ya, terima kasih. Silakan Pak Lukas. Nanti Pak Benjoyo, biar Joyo Jaya. Saya rasa tadi dari kasus yang tadi, terus kemudian ada bengkak dan sebagainya, tukang urut dan sebagainya. Terus katakan bahwa tukang urut tulangnya retak, gitu. Ternyata kan tidak retak, ya. Ya. Kemudian menanyakan tentang bagaimana dengan susu Milo. Saya rasa itu bisa, setiap produk susu ya, itu selalu sering di situ ada indikasi dan sebagainya, petunjuk penggunaan dan sebagainya. Semua yang sekarang saat ini apa yang disampaikan ke produk-produk itu sudah sesuai dengan penggunaannya. Jadi tidak ada produk ya, kecuali memang belum ada izin daripada BPOM dan sebagainya, maka itu kita pertanyakan benar apa enggak. Ya susu Milo ya memang ada
ada apa namanya cukup kalsiumnya ya, dan proteinnya juga sehingga baik. Juga tadi susu unlead juga ya dari Ibu Yohana, susu unlead, Hylo dan sebagainya itu semua mempengaruhi kesehatan tulang. Cuma kalau yang Hylo itu sebetulnya mengandung seperti glukosamin sehingga memang lebih ke arah apa yang disebut penyakit sendi yang osteoarthritis. Saya rasa itu gitu ya. Kemudian kalau susu-susu kan ya, bagaimana perusahaan susu? Ya. Jadi susu aneh dengan susu yang alamiah ya. Wah itu saya tidak tahu bandingin lebih bagus mana. Tapi ya apa namanya begini ya, yang saya dapat sampaikan ternyata kembali setiap kita itu mengkonsumsi satu produk makanan atau vitamin atau yang lain dan sebagainya itu setiap individu itu ternyata lain. Ya, kembali bahwa setiap kita mempunyai gen yang berbeda. Contoh gampang begini, seseorang itu ada yang minum kopi tidak deg-degan, ada yang minum kopi sedikit deg-degan. Ternyata itu faktor genetik untuk kopi. Jadi reaksi tubuh terhadap kafein itu satu orang berbeda dengan yang lain karena faktor genetik. Sehingga ada yang ya merasa aku minum kopi bisa tidur, aku minum kopi tidak bisa tidur, aku minum kopi sedikit berdebar-debar. Jadi maka saya sulit menjawab bagaimana, karena kita sekarang itu setiap orang itu juga terhadap obat. Nah, ada obat yang ini obatnya sama dimakan dengan yang berbeda lain. Karena di dalam tubuh kita reseptor terhadap obat tersebut bisa berbeda. Itu kembali ya, genetik sih. Jadi rupanya jadi sangat mempengaruhi reaksi. Orang makan begini aja, orang makan tempe gampang kediri. Itu ada orang yang ternyata makan tempe sedikit sudah pada sakit semua. Ada yang tidak apa-apa. Ada yang makan sedikit apa terus asam uratnya naik. Jadi kembali apa yang kita konsumsi itu bereaksi dari setiap orang, dari orang lain. Jadi alangkah bahagianya apabila makan semua nggak apa-apa. Alangkah bahagianya. Jadi ini sedikit saya beberapa hari yang lalu ketemu sama Dokter Gunawan ngomong, beliau kan makan sedikit, minum sedikit kopi jauh deg-degan. Terus saya orang Papua ya berbahagia minum kopi orang Papua orang deg-degan. Jadi itu genetik. Jadi genetik saja. Sekarang kita perkembangannya semua karena berbeda-beda. Reaksi baik suplemen maupun obat itu berbeda-beda. Jadi saya sulit ya mengatakan bahwa ini harus lebih baik dan lebih baik. Tapi overall kita lihatlah secara isinya, ingredientnya dan sebagainya. Kemudian konsultasikan pada dokter yang sebagai dokter famili, dokter keluarga yang mengerti latar belakang. Ya, jadi ya kami anjurkan dan ya bukan apa, datanglah ke dokter yang di mana Anda sering berobat. Itu kan dokter mempunyai catatan medis ya Pak, saya. Dia mengerti masa lalunya, oh ini cocok dengan obat ini kalau makan sedikit ini perutnya sakit dan sebagainya. Itu penting sekali. Jadi berkonsultasi dengan dokter, ya. Dan dokter akan tentunya akan memberikan jawaban yang baik dari latar belakang yang lalu dan sebagainya. Dan dokter pun tidak akan sembrono melihat masa lalunya, ya. Jadi oh ini tidak tahu obat ini. Saya rasa itu. Jadi saya tidak bisa komen. Ini lebih baik. Tapi tadi kita lihatlah ingredients-nya, ya. Terus kemudian izin daripada produk tersebut. Apa itu sudah izin dan sebagainya, BPOM dan sebagainya. Saya rasa itu ya Bu ya. Baik Pak, mungkin Pak, saya bisa komentar lah ini. Silakan. Iya, terima kasih. Saya kira apa yang dikatakan Pak Lukas benar ya. Tapi tadi Pak Lukas kan cenderung kepada masalah gen dari tubuh seseorang. Itu betul sekali.
Kita itu manusia itu bukan mesin, manusia itu unik. Ya, kalau mesin itu, kalau orang yang menguasai mesin, contohnya seperti Pak Gito, ini dokternya sepeda motor, dia tahu, dengar saja telinganya, oh kelainannya di sini tahu. Tapi kalau manusia itu belum tentu loh dokter itu bisa tahu. Manusia itu yang bikin mesinnya itu bukan manusia, Tuhan. Dan itu dokter tidak bisa 100% mengerti tentang tubuh manusia. Ada faktor X yang kadang-kadang sampai saat ini dunia kedokteran itu tidak tahu. Itu uniknya manusia. Ya. Saya sekarang kembali lagi masalah makanan susu. Ya. Kalau Pak Lukas tadi menyorot dari masalah genetik tubuh kita, ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Ya. Contoh saya itu nggak bisa produk susu keju masuk ke tubuh saya langsung mencret. Karena saya punya laktos intoleransi, gen saya begitu. Jadi produk yang laktosenya tinggi saya pasti langsung hancur. Nggak usah susu keju itu hancur saya. Nah itu nggak bisa disamakan ya. Kopi saya nggak bisa, saya mulutnya suka kopi. Lep-lep nanti sehari 2 hari kemudian mah saya keluar pasti karena saya nggak tahan. Ya, ada yang deg-degan. Nah, tadi masalah susu ada Milo, ada Anlin, ada susu sapi, susu kambing, kambing rawa apa? Gini Pak, dari makanan itu ya kita harus hati-hati. Ya. Kita ini kalau sudah sini rata-rata sudah usia lanjut lah ya, 50 ke atas dan 60 dan 70. Kita hati-hati. Kalau kita sudah lansia, kita harus hati-hati. Pertama, kita jangan makan terlalu yang karbohidrat kalori yang tinggi, karbohidrat sederhana. Contohnya gula itu karbohidrat sederhana. Nah, itu karena itu nggak terlalu baik karena kita udah tambah umur itu produksi insulin kita dari pankreas itu sudah turun. Kalau digenjot gula tinggi-tinggi jadinya kencing manis. Dan gula itu kalau lebih kalorinya dia bisa dikonversi jadi lemak, akhirnya ditumpuk jadi lemak. Jadi nanti bokong kita tambah besar, perut kita tambah besar. Ya. Makanya kalau orang suka makan malam, banyak makan malam masa makan nasi, makan mie tek-tek, ya, indomie, apa roti, pasti perutnya gede. Ya, ditumpuk. Karena kalorinya nggak dipakai lebih. Ya. Jadi kalau kita mau makan karbohidrat tinggi, kalori tinggi, makanlah pada pagi, siang kita masih kerja, malam itu udah jangan banyak kalori. Ya. Dan saya sudah buktikan, ya saya itu olahraga, saya paling senang olahraga nge-gym. Ya, jalan aerobik nge-gym. 30 tahun ada saya lebih rutin. Saya bilang sama teman-teman, kamu mau perutnya kecil, mau six pack, mau apa, nggak mungkin mau set up 1000 kali sehari, nggak bakal perutnya kecil kalau makannya nggak dijaga. Kalau makannya masih ngawur, malam masih sikat aja, lapar makan mie, ya perutnya masih gede, nggak bisa kecil. Nah itu. Makanya Pak tadi yang susu apa ya, saya bukan masalah Milo atau susu yang lain, itu kita mesti baca juga. Ya mungkin di sisi lain ada segi yang baik, tapi kita harus ingat umur kita. Ya mungkin untuk anak kita cocok, untuk kita nggak cocok. Ya seperti Bu Yana, susu Anlin misalnya sama susu sapi, susu kambing, susu segar itu hati-hati Bu. Itu fatnya tinggi. Mungkin untuk anak kecil, orang muda, remaja bagus dia. Ya karena dia nggak apa-apa, fat segala. Tapi kita yang tua harus hati-hati. Makanya ada susu yang diciptakan khusus ya, berarti macam-macam lah. Ya saya nggak mau promosi. Itu khusus untuk orang tua. Itu pasti dia dikasih yang kebutuhan orang tua, kalsiumnya tinggi, tetapi lemaknya kurang. Nah, yang penting kita harus tahu komposisinya. Ya, kita sesuaikan dengan umur kita. Ya, jangan semua makanan asal enak dibuat Pak. Wah, nanti repot. Ya, harus jaga. Kalau kita mau badannya bagus, tubuhnya bagus, ya harus jaga. Ya, saya kira itu dari segi makanan. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau tanya? Ya, termin berikutnya Pak Widodo satu, siapa lagi? Ada yang mau tanya? Ya, Pak Widodo dulu, silakan Pak Widodo. Mungkin mic-nya. Terima kasih. Saya pernah jatuh dan patah tulang tahun 2009 ya Pak. Pertanyaan yang Pak Lukas sampaikan itu ada salah satu indikasi bisa mengarah ke sana. Gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang sebenarnya lalu lah, merasakan pinggang saya sakit sekali sampai
nggak bisa jalan. Kalau berdiri beban massa badan mengenai pinggang itu sakitnya luar biasa, tidak kesulitan berdiri. Waktu itu saya langsung berpikir ini apa salah duduk atau salah tidur atau gimana gitu. Terus banyak cari tahu gitu. Salah satunya saya berpikir ini mungkin karena kebiasaan saya minum kopi gitu. Minum kopi tapi kurang minum air putih. Dan ada beberapa teman yang mengatakan kopi bisa menghalangi penyerapan kalsium gitu. Apa itu benar? Sehingga mengurangi saya untuk bisa menyerap kalsium yang saya pakai dari makanan. Itu terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya yang pokok adalah apakah kopi itu bisa menghalangi penyerapan kalsium di usus gitu ya Pak Widodo? Ya, silakan Pak. Jadi kalau kopi itu memang ada satu studi khusus saya tambahkan sedikit antara kopi ya. Saya tambahkan sedikit. Dan Ketika saya asumsikan, maaf Pak, saya di situ asumsikan disebutkan kopi, saya berhenti kurang lebih 3 minggu. Kondisi pinggang saya lumayan baik lagi. Jadi sakit ya, gampangnya awalnya sakit boyok ya Pak? Iya. Sakit boyok. Terus apakah sakit boyok ada hubungan sama osteoporosis gitu ya? Sakit boyok itu bisa karena osteoporosis, bisa karena osteoporosis, bisa karena suatu lumbago ya biasa, bukan tulangnya normal, tapi kondisi itu jaringan ikatnya yang nggak benar, itu menyebabkan juga sakit boyoknya. Juga bisa tidak hanya osteoporosis, tulang belakangnya itu bergeser, itu juga bisa sakit pinggang. Jadi sakit pinggang itu macam-macam. Yang di pinggang bawah kan sakit boyok bermacam-macam. Tapi dari itu yang paling banyak itu itu lumbago. Lumbago itu suatu ya gampangnya apabila kita MRI itu di otot-ototnya itu ada semacam kayak seperti pengaturan ya. Dan nasihat kita kalau memang seperti itu terapinya itu hanya berenang gaya kata itu ternyata bagus. Kalau osteoporosis lain lagi ceritanya. Kalau sampai osteoporosis terus pinggangnya sampai boyoknya sakit, itu betul-betul memang serius ya, harus secara teliti betul osteoporosis, kemudian diobati dengan kalsium dan obat untuk osteoporosis itu dokter ada ya, yang bisa diminum seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Terus kemudian kalau itu menyebabkan satu keganasan juga bisa, satu keganasan di daerah perut bisa sakit pinggang juga. Kemudian exercise yang tidak benar, ya pekerjaan yang tidak benar, umpamanya dari mengambil barang berat dari lantai ke atas secara mendadak, apalagi kita kalau usianya sudah di atas 40-50 tahun, mendadak begitu, kelenturan otot kita kurang, saya terjadi suatu kondisi seperti sakit boyok. Tidak apa-apa. Nah, kalau itu sih kalau kondisi seperti itu ya diurut. Setelah itu, kemudian untuk kopi itu studi mengatakan minum kopi kalau hanya sedikit tidak mempengaruhi absorpsi kalsium. Tetapi kalau minum kopi terlalu banyak ternyata bisa menyebabkan osteoporosis karena dia menghambat aktivitas penyerapan kalsium di usus. Kemudian saya ulang lagi, terlalu banyak.
Yang di dimaksud terlalu banyak Pak, pokoknya 1 hari 3 kali, dan itu kembali tergantung gennya. Ya, saya punya artikel khusus untuk gen urusan kopi. Ada yang bermacam-macam lah. Ada yang minum kopi banyak ya nggak apa-apa. Begitu ya maksudnya. Jadi minum kopi sedikit nggak apa-apa, pasti tidak mempengaruhi kalsium. Saya sendiri setiap pagi harus minum kopi. Nah, ada minum kopi rasa mau coba. Begitu ya Pak. Oh iya, Pak Doko masih mau tanya lagi, silakan Pak. Gimana gigi keropos? Iya, kenapa? Oh iya, iya, silakan Pak Bos. Gigi keropos ya, itu memang ada hubungannya, ya ada hubungan sama osteoporosis, tapi biasanya banyak kekurangan fluor satu, terus kemudian penyakit yang menyebabkan gigi keropos itu adalah sakit diabetes ya, karena diabetes menyebabkan terjadinya suatu kondisi akar giginya itu longgar, ya. Periodontal space-nya itu longgar dan sering terjadi infeksi di akar giginya itu, sehingga menyebabkan akhirnya mudah keropos karena infeksi itu. Jadi gigi keropos itu bisa karena memang osteoporosis, ya. Tapi terutama dia lebih banyak kekurangan fluor ya, menyebabkan gigi keropos. Pada orang diabetes selalu banyak giginya itu copot, bukan keropos tapi muncul, sehingga pasien DM kita lihat ya, 3-4 gigi sudah lepas, sebagian ompong, ada banyak giginya gigi palsu. Begitu ya Pak Dokter. Ya, sedikit masalah diabetes mellitus, sakit gula. Ini masih ada waktu sedikit, masih ada waktu. Sakit gula atau diabetes. Diabetes itu akan ada 2. Diabetes yang tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 adalah diabetes yang betul-betul kekurangan insulin. Betul-betul kekurangan insulin. Diabetes tipe 2, pertama insulinnya cukup. Kemudian di dalam perjalanan selanjutnya makin berat, insulinnya akan kurang. Ya. Pada diabetes yang insulinnya kurang, itu merupakan faktor risiko osteoporosis yang tinggi. Jadi pada orang diabetes dengan insulin yang kurang merupakan faktor risiko untuk terjadinya keropos tulang. Loh, kenapa seperti itu? Karena ternyata hormon insulin itu merupakan satu zat yang diperlukan untuk sel pembentuk tulang osteoblas, ya, mengeluarkan satu zat dengan insulin yang disebut IGF-1, insulin growth factor 1. IGF-1 ini adalah satu zat yang berguna untuk membentuk tulang, mineralisasi tulang, penimbunan tulang itu penting. Jadi dengan demikian, kalau insulinnya kurang, maka sel pembentuk tulang osteoblas tadi kurang insulin, maka hasilnya zat IGF-1, insulin growth factor 1-nya kurang. Karena IGF-1-nya kurang menyebabkan pembentukan tulang kurang, jadi keropos. Jadi pada DM khususnya kurang insulin, resiko keropos. Juga dari penyakit-penyakit banyak, pada penyakit asma itu karena pemberian kortikosteroid dan pemberian prednison itu juga banyak keropos tulang, terutama yang dosis tinggi setelah 3 bulan. Nah, itu ada hubungannya dengan macam-macam. Ternyata penggunaan kortikosteroid per oral itu akan mengurangi absorpsi kalsium di usus dan juga akan mengurangi reabsorpsi kalsium di ginjal pada tuburis proksimal, sehingga terjadilah pengeroposan tulang karena banyak makan obat kortikosteroid. Ya, saya sering mendengar dan saya mendengar juga, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf,
ya kita tidak tahu banyak masyarakat kita ini, ya saya prihatin beli obat di warung ramuan, ya, dan itu banyak narkotika, banyak narkotika. Jadi memang pada waktu dipakai, dikonsumsi, langsung pembeli hilang. Tapi ada kita terus karena begitu dimakan terus, wah dokter makan ramuan itu terus besoknya seger. Itu terus ya. Akhirnya terjadilah penyakit yang akibat daripada pemakaian kortikosteroid. Dan itu masih ya, banyak dari kita ya dengan bermacam-macam. Kenapa dia seperti itu? Sulit karena supaya murah ya sementara meriah tok, tapi nantinya berbahaya. Saya rasa itu berbahaya kortikosteroid, jadi kita harus hati-hati. Lain dengan olah asma, dengan apa namanya pengobatannya di sedot-sedot itu tidak apa-apa. Saya rasa itu ada hubungannya kortikosteroid dengan osteoporosis. Begitu Pak, ya saya. Baik, terima kasih Pak Lukas. Saya cuma nambahin aja Pak. Kita ini yang sudah usia lanjut ini memang harus hati-hati ya. Gigi yang Pak Doko bilang tadi, gigi ini tulang Pak. Ya, itu kelihatan juga. Contohnya begini, anak yang dari kecil, ibunya waktu menghamil dia, kebutuhan kalsiumnya, vitamin D dan sebagainya cukup, dan anaknya setelah lahir dia konsumsi susunya cukup, biasanya giginya kuat. Tapi kalau dia ibunya hamil kekurangan kalsium dan sebagainya ya, kurang ini, terus anaknya juga susunya kurang dan sebagainya, itu anaknya biasanya giginya gampang gubes, kropos. Nah kita orang tua itu tambah umur, karena ini kan gigi tulang juga. Hati-hati, jangan suka kayak orang muda lagi ngelentaki barang sing atos, ya. Mangani pilus, ya. Kacang sing atos, warning, sing letak-letak itu gampang gumpil Pak giginya. Ya. Dijaga, gigi ini mahal banget gigi. Ya. Jadi kalau bisa gigi dipertahankan, makanya mau bolong mau keropok tinggal separuh, mau kalau bisa ya ditambah dikurus, jangan sampai dijual itu mahal Pak. Karena gigi ini bisa sampai 20-50 juta satu gigi, mahal sekali. Ya, ini Pak Lukas tahu kan? Anaknya dokter gigi. Nah, jadi hati-hati Pak, pesan saya jangan letakkan barang atos-atos Pak. Ya, saya pengalaman saya di praktek, sering orang-orang manusia datang, dok, saya ini kok sariawan nggak sembuh-sembuh. Barang tak lihat, oh gigi sampean kayak gini ya, itu sariawannya karena lidahnya kena gigi yang tajam. Obatnya gimana ke dokter gigi dikikir, digerinda, dihalusin. Ya, ini karena sering letak itu kan dimakan yang atas-atas. Ya itu saya tip aja tambahan aja. Ya, jadi hati-hati memang gigi kita gampang ini Pak, gampang udah lain sama anak muda ya. Jadi kita hindari makanan yang terlalu keras-keras itu ya, supaya tidak gumpil atau beribis. Ya. Baik, saya buka sekali lagi kesempatan, barangkali masih ada tanya-tanya. Oh iya Bu, ya. Mungkin mic-nya ya, bentar Bu pakai mic biar lainnya sering dengar. Dekat mulut Bu, dekat mulut ya. Bu, ngomongnya ini mic-nya didekatkan mulut Bu, nggak denger. Nah. Itu terus Pak Lukas bilang ini Pak, itu kan ternyata Tuhan itu ya Pak, yang kemarin sama Bapak. Dan itu untuk selanjutnya kalau selain berobat itu apa Pak? Itu kemarin obat dari dokter terus cocok saya. Kalau kemarin itu habis, yang selain Bapak itu bilang suruh operasi habis. Ya, ya silakan Pak. Jadi untuk ibu ini
osteoartritis, jadi beda dengan osteoporosis. Jadi ini kita osteoporosis tulang keropos, kalau ini osteoartritis ya. Bantalan sendinya sudah menipis Bu. Terus Pak Dokter kan bilang, ini obatnya selain dari itu apa yang ringan nih? Yang obat yang ringan jalan kayak gimana? Obatnya apa Pak? Kira-kira obatnya selain dari obat ini kan harganya mahal, saya nggak bisa. Kayaknya dia bukan resep buat sendiri. Dan bukan orang bisa tetap Itu aja sih. sangat bisa nih nggak usah. Kalau habis nanti dilihat lagi, karena obat saya berikan pasien bermacam-macam, saya nggak apa lagi. Jadi jadi iya sebelah kiri ya sebelah kiri. Osteoartritis. Ya itu namanya osteoartritis ya. Jadi bantalan sendinya sudah tipis. Kemudian untuk ibu memang ya ada pengangkatan juga. Memang sebetulnya itu sudah pengobatannya dokter spesialis ya. Nah, spesialis ortopedi ya, spesialis ortopedi. Ya saya sendiri juga menderita itu di tulang paha lutut kanan dan kiri. Saya setiap tahun harus pergi ke Jogja untuk syuting ya di rumah sakit Mati. Tujuannya untuk supaya mempertahankan supaya dua tulang ini tidak saling bentur-bentur sehingga disuntik, katanya suntik oli gitu. Ya. Oh ya. Saya rasa itu. Silakan. Sudah tidak ada yang lain pertanyaan ya? Sudah tidak ada. Mungkin untuk Bu Yulianti saya kasih tips sedikit Bu. Itu osteoartritis itu ada grade-nya Bu, 1 sampai 4 ya. Kalau 1, 2 itu kadang-kadang bisa dikasih obat-obatan. Kalau 3 ke 4 itu memang kadang-kadang susah dengan pengobatan, harus akhirnya ke operasi ya. Mungkin yang tidak operasi seperti Pak Lukas katakan dan dialami oleh Dr. Lukas itu dia harus suntik oli itu ya, karena engselnya orang tua itu bantalan sendinya udah tambah tipis Bu. Jadi tulang yang atas dan bawah kadang-kadang tambah dekat, semakin dekat itu sudah susah. Kalau udah beradu sakitnya bukan main, tidak ada jalan lain, harus operasi dikasih ganjel ya. Nah tip yang saya bisa berikan Bu, saya nggak tahu Ibu derajatnya berapa ya. Kalau masih dikasih obat ya mudah-mudahan derajatnya bukan lanjut ya, tapi sudah masih ada perbaikan, berarti mungkin derajatnya masih kecil. Itu yang penting Bu, jangan dipakai jongkok Bu ya. Ibu nggak boleh banyak jongkok ya, jongkok berdiri ya, apalagi jongkok dari duduk berdiri saja harus pegangan lututnya sakit. Itu kalau digerakkan kan bunyi kan petak gitu pasti. Nah itu jangan untuk jongkok ya. Kedua, tidak boleh naik turun tangga Bu. Jadi kalau misalnya tidurnya atau rumahnya di loteng ya terpaksa harus pindah ke bawah ya. Untuk naik itu pasti akan memperberat pasti lah ya. Itu aja, pokoknya jangan banyak jongkok berdiri ya. Maaf misalnya ke belakang ya, buat yang kecil buat itu jangan jongkok, harus duduk ya. Lalu jangan banyak naik turun ya. Itu yang bisa saya tambahkan. Gimana Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada ya saya kira cukup. Saya akan memberikan kesimpulan ya dari ceramah yang kita sudah dengar pertama, supaya kita masih ingat kalau kita pulang nanti, bahwasanya osteoporosis atau pengeroposan tulang itu ternyata insidennya adalah 1 dari 3 wanita yang postmenopause ya. Postmenopause itu artinya sudah tidak haid lagi, tidak menstruasi lagi. Ada 2, tidak menstruasi itu bisa karena usianya alamiah atau menstruasinya terpaksa ya. Misalnya dia sebenarnya belum
waktunya berhenti headnya, tetapi karena ada sesuatu, misalnya ada penyakit, ada tumor, ada apa, indung telurnya harus diangkat, diambil. Nah kalau operasinya indung telurnya diangkat ya sudah, nggak bisa head lagi, menopause dini namanya. Nah, itu terancam untuk bisa mendapatkan osteoporosis ya. 1 dari 3 wanita yang post menopause. Tapi juga bisa terjadi pada 1 dari 5 pria yang berusia 50 tahun ke atas. Itu juga bisa terkena risiko osteoporosis ya. Kemudian osteoporosis itu yang penting yang kita bisa tangkap dari ceramah ini, yang melegakan kita, ternyata dia dapat dicegah ya. Jadi kita bisa mencegah atau memperlambat terjadinya osteoporosis ya, dengan macam-macam tadi lah, ada jemur, sinar matahari, vitamin D, asupan kalsium yang cukup ya. Dan yang kalau sudah terjadi osteoporosis ya, dengan diperiksa dengan macam-macam pemeriksaan tadi, itu bisa diobati ya. Jadi bisa dicegah, dan kalau sudah terjadi ada obatnya, bisa diobati. Kemudian yang ketiga, resiko osteoporosis yang paling berbahaya adalah terjadinya patah tulang ya. Dan patah tulang itu biasanya sering terjadi, paling sering dikatakan di tulang belakang ya. Jadi hati-hati, biasanya kejadiannya orang jatuh, jadi dia licin, slide jatuh, jatuhnya terduduk, patah di sini ya. Kalau dilihat di ronsen kelihatan dia bentuknya, tulangnya harusnya kotak jadi segitiga ya. Nah itu bisa patah di situ. Kemudian patah yang kedua paling banyak adalah di tulang panggul ya. Itu di kolom femoris. Kalau tulang paha kita, femur kita seperti begini, biasanya persis ya di antara kepala, bonggol sendinya sama tulang femurnya itu patah. Itu sering sekali ya. Saya beberapa hari yang lalu, belum ada seminggu ya, ada seorang yang tua datang ke saya, sakit kakinya begini terus, udah dibawa ke tukang pijat macam-macam, udah berbulan-bulan nggak dipijat. Terus malah ya maaf saja ke dokter syaraf katanya ini saya langsung bilang ini jangan-jangan osteoporosis karena lihat umurnya. Coba difoto, ternyata setelah difoto bener dia kolom femorisnya patah ya. Obat satu-satunya adalah operasi. Saya rujuk ke dokter spesialis ortopedi udah tulang ya. Kalau udah patah, bonggol sendinya itu harus diganti ya. Karena apa? Karena patah pada itu kolom femoris itu tidak harus jatuh. Kadang-kadang jeglak ke belakang gini, melakukan satu gerakan yang mendadak bisa patah kalau udah keropos ya. Kemudian keropos yang ketiga yang paling sering adalah di pergelangan tangan ya. Makanya pada pemeriksaan PMD itu yang dilihat adalah tulang belakang, panggul, sama pergelangan tangan. Itu yang paling penting, yang paling sering terjadi patah tulang ya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya yang bisa saya sampaikan, bahwa pemeriksaan untuk kita tahu apakah kita sudah osteoporosis enggak, itu antara lain dengan BMD, yaitu bone mineral density, melihat kepadatan tulang. Tapi ini adalah hasil pemeriksaan pada saat itu. Pada saat kita diperiksa BMD, dokter bisa mengatakan kita sudah keropos atau mau keropos, osteopenia atau osteoporosis atau normal. Terus yang kedua adalah dengan bone marker, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, di sini ada apa prodia, apa bisa. Ya. Jadi itu bisa melihat orang ini kira-kira resiko osteoporosisnya bagaimana ke depan. Ya. Jadi bisa meramalkan, wah ini osteoporosisnya ini perjalanannya bagaimana, cepat atau tidak atau masih baik. Nah, supaya kita lebih waspada. Ya. Lalu tadi kesimpulan berikutnya dikatakan osteoporosis itu bisa karena tadi kekurangan kalsium ya. Jadi kalau saya katakan yang paling penting sebenarnya bukan kalsiumnya, kalsium penting ya, tapi yang paling penting itu apa? Vitamin D-nya, jangan lupa ya. Tuhan sudah menyediakan ke kita vitamin D gratis dari sinar matahari pagi ya. Setengah jam cukup, 3 kali seminggu selama 12 minggu vitamin D kita akan meningkat ya. Coba praktekkan ya. Apalagi kalau Pak Doko tadi sampai Pak Bahtiar dan Pak Doko tanya ya, bagus mana tanpa pakaian dengan pakaian? Kalau bisa belajar Pak lebih bagus ya. Tapi kira-kira Pak, kalau di PAI ya pakai pakaian. Nah, kalau di rumah sendiri tidak ada orang mau udah mau apa yang terserah gitu. Nah, semakin banyak bagian tubuh kita yang terpapar,
keluar tentunya akan pembentukannya semakin bagus. Setengah jam Pak cukup, seminggu 3 kali. Ya. Nah itu vitamin D. Karena apa? Kekurangan vitamin D itu akan mengganggu penyerapan kalsium. Ya. Kita minum susu, kita minum kalsium banyak. Ya. Kalsium banyak itu dari apa? Kalsium kan dari tulang. Jadi kita makan makanan yang bisa dimakan sama tulangnya. Antara lain apa? Teri paling gampang. Teri itu bagus. Karena kita makan semuanya, tuh saat tulang-tulang itu dimakan. Karena ayam dimakan tulangnya kalau ya, teri, ya, dimakan. Itu bagus, kalsiumnya tinggi. Jadi kalau sekalian. Ya. Tapi kalau kita kekurangan vitamin D, kalsiumnya nggak bisa diserap. Ya, jadi vitamin D itu fungsinya supaya kalsium kita bisa diserap. Nah, kalau kalsiumnya kurang, dia akan memacu paratiroid hormon kita keluar. Paratiroid artinya paratiroid itu nanti akan menggerogoti tulang kita yang ada, kalsiumnya ditarik, tulang kita cepat meropos. Nah, jadi yang nomor 1 yang penting vitamin D. Vitamin D atau makan makanan atau suplemen kalsium. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kiranya ini bisa berguna buat kita sekalian, ya. Nah, sebenarnya firman Tuhan itu sudah ada Pak dalam Tropos, ya. Kalau dari firman Tuhan itu apa sih terapinya? Ya, di Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengerikan tulang. Dan tulangnya lagi keren, gampang cerai Pak, ya, batang pohon. Ya. Jadi ingat ya, kita anak Tuhan harus sukacita. Ya. Hari ini khotbahnya sangat menyegarkan, sangat menguatkan iman kita, menghibur kita. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita, Raja yang memerintah seluruh hidup kita. Tinggal kita mau enggak hidup kita diatur sama Raja kita yang agung itu. Ya. Kalau kita mau diatur apapun yang terjadi di dunia ini, ya, susah, sedih, kesulitan, hati kita bisa tetap bersyukur, bersukacita. Itu yang penting. Ya. Karena hati yang sukacita itu obat yang paling maju. Semangat yang patah akan meneringan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ceramah siang hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Kita berikan aplaus kepada pembicara kita Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Waktunya saya kembalikan ke Ibu MC dari mana ibunya? Ya, Bu Prima untuk menutup siang hari ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, waktu sudah siang. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Lukas dan Pak saya. Sebelum kita menikmati makan siang, saya boleh minta Tante Yohana untuk doa makan Tante. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini kami boleh mengikuti ceramah. Biarlah ceramah ini boleh menjadi pengalaman bagi kehidupan kami. Kami jadi mengerti mengenai osteoporosis. Tuhan, sebentar kami juga akan menikmati hidangan yang telah tersedia. Berkati hidangan ini yang menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada tambahan sedikit. Nanti dari Mbaknya Prodia itu ada diskon kartu voucher, diskon potongan untuk pemeriksaan tulang tadi. Maksudnya yang ada pemeriksaan tulang tadi ada voucher, nanti dibagi ketika kita makan siang. Ya Bapak Ibu. Ya Pak. Masih, saya hampir lupa ada pesanan dari Ketua UKB Bapak Dr. Paulus Mulyono, katanya menghimbau kepada saudara-saudara anggota UKB kalau bisa agar melunasi iuran UKB sampai Desember 2016. Mungkin ini maksudnya biar UKB cepat bikin laporan kerja ke UKB. Itu tadi saya lupa ngomong, ini saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati.